objek ataupun tempat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Nah, Nadra tahu? Tidak, Bu. Yang lain ada yang tahu? Tidak. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, teks deskripsi itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dijelaskan. Nah, dari teks deskripsi itu kita seolah-olah sebagai pembaca bisa merasakan apa yang diceritakan dari dalam teks tersebut. Nah, kemudian tujuan dari teks deskripsi yaitu adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, ataupun peristiwa sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dijelaskan dalam cerita, seperti yang Ibu tadi bilang. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks deskripsi ada 4, yaitu detail dan spesifik, kemudian subjektif, selanjutnya melibatkan indera, dan kita harus memperhatikan gaya bahasa. Usahakan untuk menggunakan bahasa yang menarik dan juga tentunya mudah dipahami. Nah, adapun strukturnya yaitu yang pertama identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan maupun kesan. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari teks deskripsi. Bisa dilihat di atas. Teks deskripsinya berjudul Pantai Losari. Ya. Nah, dia mungkin bisa naik ke atas membacakan keterangannya tentang teks deskripsi yang Ibu tampilkan. Baik, Pantai Losari adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai ini terletak di tepi laut dan menjadi salah satu tujuan favorit bagi warga lokal maupun wisatawan yang datang ke kota Makassar. Di sepanjang pantai terdapat jalanan yang luas dan bersih, di mana orang-orang bisa berjalan-jalan menikmati pemandangan laut yang biru. Pantai Losari sangatlah indah, terutama saat matahari terbenam. Setiap sore, banyak orang yang datang untuk menikmati keindahan sunset atau matahari terbenam yang sangat mempesona. Terima kasih, Nadia. Kita senangnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai teks deskripsi. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami mengenai penjelasan Ibu dari materi teks deskripsi. Paham ya? Kalau begitu kita akan mengerjakan proyek yaitu membuat teks deskripsi. Nah, itu akan membagi kalian menjadi, silakan Mas Nana, Nafisa, duduk ya. Nah, jadi itu akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompoknya Cica, kelompoknya Cynthia, dan kelompoknya Nurulina. Nah, perwakilan kelompok bisa naik ke atas untuk jangan Ibu yang bagikan supaya mempersingkat waktu. Baik, Cica apa yang didapat nak? Monas, Ibu. Oke, dia ya, kemudian kelompoknya Nurul, Ibu. Nah, baik. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, di situ sudah ada objeknya sesuai dengan yang kalian pilih tadi. Kemudian secara berkelompok kalian mengerjakan teks deskripsi berdasarkan
dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Monas terletak di lapangan Merdeka dan memiliki puncak yang dilapisi oleh emas. Sekian dari saya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Kemudian kelompok selanjutnya, Nan Cynthia. Bunga matahari adalah tanaman dengan bunga besar berwarna kuning cerah yang mirip dengan sinar matahari. Batangnya tegak dan daun-daunnya besar. Bunga matahari dikenal karena kemampuannya untuk mengikuti arah matahari, sebuah fenomena yang disebut heliotropisme. Selain sebagai tanaman hias, bijinya juga banyak digunakan untuk minyak dan cemilan. Terima kasih Nan Cynthia. Tepuk tangan untuk temannya. Kemudian yang terakhir, Nan Nurul. Kelinci merupakan hewan berbahaya. Ia hewan yang mematikan. Kelinci termasuk hewan karnivora, yaitu hewan termakan. Terima kasih Nan Nurul. Tepuk tangan untuk temannya.
say no.